nanti dibagi dua atau tiga kelompok, terserah kepada rekan-rekan sekalian. Nah, di sini nanti akan membuat makalah mengenai pencemaran air dan dampaknya. Ya. Nanti teman-teman bisa melihat sumber-sumber literatur, baik dari buku maupun dari jurnal-jurnal. Ya, silahkan saja diambil. Nanti setelah itu disusun makalah dan kita presentasikan di minggu depan. Nah, selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, ini saya menampilkan sebuah gambar animasi. Nah, kalau rekan-rekan lihat gambar ini, kira-kira apa yang terpikirkan? Apakah ada yang mau mencobanya? Silahkan. Pencemaran lingkungan kayaknya Bu ya. Ya, pencemaran lingkungan. Mungkin ada lebih detail lagi apa yang dilihat di sini? Saya Bu, Ya, silahkan. ini kapal yang membuang limbahnya ke laut Bu. Ya, betul ya. Membuang limbahnya ke laut. Nah, ada lagi yang mau ditambahkan? Ya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan. Ini gambar ini dari pabrik juga ya, pencemaran ke udara, ke air ya. Oke. Ya, bagus ya Pak Asep, ya benar ya. Nah, jadi dari yang kita lihat gambar tadi, apa sih yang dimaksud dengan pencemaran air? Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia hingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Jadi di sini ada 3 kata kunci ya. Ada 3 kata kunci. Pertama, terdapat zat asing yang masuk ke dalam air. Seperti tadi kita lihat ya, ada ban, ada botol-botol, ya, ada buangan limbah dari industri juga. Itu. Nah, yang kedua adalah penurunan kualitas air yang tadinya bersih, jernih menjadi bau dan berwarna hitam. Yang ketiga ada poinnya fungsi air tidak sesuai peruntukannya. Fungsi air untuk membersihkan alat-alat ya, untuk kegiatan MCK gitu ya. Untuk bahan baku air minum gitu ya. Untuk budidaya perikanan itu sudah tidak lagi dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya kita akan bahas terkait sumber-sumber pencemaran air berdasarkan cara masuknya ke lingkungan, yaitu pertama secara alami. Ya, secara alami ini seperti fenomena alam, gunung meletus, ya, jadi lumpur-lumpurnya itu akan masuk ke dalam perairan sehingga menyebabkan kekeruhan atau lama-kelamaan jumlahnya banyak pendangkalan. Dan kedua adalah sumber pencemaran buatan atau antropogenik akibat dari aktivitas manusia. Ya. Seperti contohnya kegiatan penangkapan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Nah, itu bahan peledaknya itu akan mencemari perairan, menyebabkan sel-sel telur dan ikan-ikan kecil itu akan mati. Nah, kemudian ada juga sumber pencemaran berdasarkan lokasi. Ya, di sini kita lihat sumber pencemaran berdasarkan lokasi, yaitu pertama point source dan non point source. Point source itu adalah pencemaran dari satu titik
umumnya itu dari industri-industri melalui saluran-saluran pipa. Ya, jadi hanya di titik tertentu dia mengeluarkan limbahnya. Kalau non-point source itu dari sumber yang tidak satu titik, artinya dia tidak terarah ya. Begitu masuk ke perairan dia bisa dari mana saja. Dia bisa menyebar gitu. Ya. Contohnya untuk point source kita lihat di sini dari industri, ya sumber-sumber pencemar industri ini sesuai karakteristik limbah industrinya seperti tekstil bisa mengeluarkan logam-logam ya, logam-logam berbahaya. Nah, kemudian kalau untuk non point source itu ada kegiatan perkebunan ya atau pertanian. Nah, di sini menggunakan pestisida ya biasanya, sehingga residu dari pestisida itu dengan adanya air akan masuk ke berupa limpasan ke dalam badan air. Kemudian juga di sini ada peternakan ya yang mengeluarkan buangan kotoran atau organ-organ daripada hewan di rumah, misalnya rumah pemotongan hewan. Dan di sini juga ada perkampungan atau perkotaan ya, pemukiman yang juga akan membuang limbah-limbahnya ya, seperti limbah domestik juga. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini kita ada komponen pencemaran air ya. Komponen pencemaran air menurut literatur ada 10, yaitu limbah organik ya, menyebabkan penurunan kadar oksigen, kemudian senyawa organik, senyawa anorganik, mineral, minyak mineral dan hidrokarbon, pestisida, surfaktan, sedimen radioaktif, panas, limbah penyebabkan muncul penyakit. Nah, kita coba kalau di limbah organik ini, kenapa dia bisa menyebabkan penurunan kadar oksigen? Karena limbah-limbah organik ini akan terdegradasi oleh mikroorganisme. Jadi mikroorganisme ini membutuhkan oksigen untuk dapat mendegradasi limbah organik. Nah, dengan banyaknya limbah organik, maka kebutuhan oksigen semakin banyak sehingga kadar oksigen terlarut pada perairan itu akan berkurang. Nah, senyawa-senyawa organik ini adalah senyawa organik sintetik ya yang sangat berbahaya seperti akryl hidrokarbon, PAH, PCB, ya senyawa-senyawa fenol, senyawa-senyawa organik itu sangat berbahaya karena bersifat persisten. Jadi dia sulit untuk didegradasi dan tinggal dalam waktu yang sangat lama. Senyawa anorganik ini contohnya adalah logam-logam ya, seperti industri tekstil itu banyak mengeluarkan logam-logam seperti krom, kadmium, ya, timbal, dan minyak mineral dan hidrokarbon ini juga dia akan mencemari dan biasanya membentuk lapisan yang menutupi permukaan air ya. Ada yang mengapung, ada juga yang membentuk emulsi. Nah, itu menyebabkan ketika tertutup permukaan air tidak ada sulit masuknya oksigen maupun sinar matahari untuk proses fotosintesis pada tumbuhan di air. Pestisida tadi mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya, pestisida ini juga sifatnya susah untuk degradasi ya, untuk dirubah, jadi dia tinggal dalam bentuknya yang bersifat berbahaya.
Demikian juga yang lainnya, surfaktan sedimen itu bisa nanti Anda lihat lagi di buku-buku atau di literatur atau jurnal ya, bisa sambil dieksplor lagi ya. Oh ya, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan saja ya langsung untuk ditanyakan. Nah, kita masuk ke dampak pencemaran air. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, dampak pencemaran air pada umumnya dibagi dalam 4 kategori. Ya, ada dampak terhadap kehidupan biota air, dampak terhadap kualitas air tanah, dampak terhadap kesehatan, dan dampak terhadap estetika lingkungan. Nah, dampak pada biota air, di sini kita bisa lihat terganggunya kehidupan mikroorganisme karena oksigen yang berkurang. Tadi ya, jadi ikan tidak dapat mendapatkan suplai oksigen sehingga menyebabkan kematian. Ya, kenapa oksigennya berkurang? Karena terjadinya limbah-limbah organik yang seperti tadi saya jelaskan. Nah, kemudian ada terjadinya eutrofikasi. Eutrofikasi dan pendangkalan dasar perairan. Eutrofikasi ini seperti gambarnya terlihat ada blooming alga ya, jadi karena banyaknya kadar nitrat dan fosfat. Kemudian dampak terhadap kualitas air tanah. Ini akan menyebabkan misalnya seperti ini gambar sumur gali digunakan masyarakat tercemar oleh nitrat, fosfat, dan E. coli yang berasal dari limbah domestik. Dampak dari air mengandung nitrat dan nitrat ini akan menimbulkan gejala tangan menguning, bibir kuku membiru, kemudian sakit kepala dan tidak bisa konsentrasi. Nah, kemudian dampak kesehatan pada gangguan ada penyakit kulit disebabkan oleh mikroorganisme, itu virus dan jamur. Kemudian penyakit kanker yang disebabkan oleh mengkonsumsi ikan yang tercemar bakteri atau organisme lainnya. Atau mengkonsumsi ikan yang mengandung logam merkuri, itu juga akan. Dan terjadi retardansi mental yang disebabkan mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi merkuri dan banyak lainnya ya. Nah, baiklah, materi kita telah selesai. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Ya, Mbak. Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Asep ya. Ya, itu Bu tadi dari paparan Ibu, Ibu juga menggambarkan bahwa dari limbah peternakan ya, kebetulan di kampung saya ini banyak ternak dan memang dibuangnya ke sungai, Bu. Ini ada gimana ini menanganinya supaya sebelum dibuang ke sungai itu yang baik itu, supaya kan kalau kita pikir bahwa yang dibuang itu kan bahan organik, itu bisa jadi makanan ikan juga. Gimana, Ibu? Ya, baik Pak Asep ya. Saya coba menjawab. Jadi ke lingkungan itu perairan air sebenarnya dia mempunyai self purifikasi ya, kemampuan menetralisir keadaannya gitu secara alami dalam jumlah yang tertentu. Tetapi ketika jumlahnya banyak seperti peternakan, itu baiknya adalah dibuatkan penampungan untuk pengolahannya dulu, Pak. Jadi tidak langsung dibuang ke perairan. Ya, sepertinya idealnya seperti itu ya, yang disarankan pemerintah juga untuk membuatkan tempat pengolahan limbahnya. Begitu ya, Asep? Ya, terima kasih, Bu. Ya, oke. Jadi kita sudah di penghujung waktu kita. Ya, baiklah, dari pembelajaran ini kita tadi sudah membahas terkait definisi pencemaran, sumber, komponen, dan dampak-dampaknya ya.
Dengan memahami ini, kita dapat meminimalisir lah sumber-sumber dan mencegah masuknya ke dalam perairan. Dengan ya salah satunya mengolah limbah tadi ya, seperti kasus yang Asep tadi. Nah, oke, Ibu mengingatkan kembali untuk minggu depan dipersiapkan kelompoknya untuk mempersiapkan diri untuk presentasi. Baiklah, terima kasih. Saya tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Bu Jeniana. Pas ya 20 menit. Untuk selanjutnya silakan Bu Rosana untuk menyampaikan. Iya. Mari kita beri aplusan dulu buat Ibu komentarnya Jenny. ataupun Ya. Tadi Ibu Jenny udah tampil mengajar dengan materi tentang pencemaran lingkungan. Sebelum kita berikan masukan, saya tanya dulu sama Bu Jenny. Menurut Bu Jenny gimana Ibu mengajar tadi? Saya grogi dan memang terjebak kayak seperti membaca atau jadi memang keluasannya tadi agak kurang saya rasakan gitu. Walaupun saya konsepkan rencanakan interaktif, tapi masih kaku gitu Bu. Oke, itu dari Ibu Jenny ya. Beliau masih merasakan agak kaku-kaku dikit, jadi proses interaktifnya masih agak terhambat gitu ya Bu Jenny ya. Oke, sebelum saya memberikan masukan, mungkin ada Bapak Ibu yang mengamati tadi Ibu Jenny dalam mengajar. Silakan, siapa yang ingin? Saya minta dari Ibu Wafia. Gimana menurut Ibu tadi Ibu Jenny? Jangan marah ya Bu Jenny ya. Ya Bu. Oke, Baik silakan. Bu Ros. Wafia. Ini saya jadi nggak enak kalau harus menilai teman sendiri Bu Ros. Tapi tadi saya salut dengan Bu Jenny, gitu, penguasaan materinya sangat bagus, kemudian pemanfaatan waktunya sangat tepat, kemudian interaktif, tapi walaupun karena dibatasi waktu, jadi interaktifnya memang sedikit berkurang. Jadi gini Bu Ros, karena ini ajang kita belajar, kemudian kekurangan kita di sana sini sedikit itu proses belajar dan mungkin untuk perbaikan kita ke depan. Paling itu dari saya Bu Ros, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Mafia. Coba dari Pak Fikri. Pak Fikri, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Kayaknya Pak Fikri baik. tadi serius amat ya. Menurut Pak Fikri gimana ya tadi Ibu Jenny? Ya, saya sepakat dengan Bu Wafia sebetulnya karena keterbatasan waktu. Kalau secara umum sih saya kira sudah masuk semua, jadi sudah interaktif, penguasaan materi sudah bagus dan lain sebagainya. Hanya saja kurang bisa eksplor, artinya kita kurang bisa eksplor diri kita ketika dibatasi dengan waktu. Dan mungkin dengan saya pun juga akan begitu kalau menurut saya, Bu Rosana. Itu sih. Terima kasih. Oke Pak. Masih ada nggak dari Bapak Ibu yang akan memberikan masukan buat Ibu Jenny? Dan Pak Asep, ada kira-kira? Ya, ada Bu. Nah, Jadi silakan Pak. kalau ya, ini saya juga belum tentu bisa juga Bu nanti karena ini dalam situasi seperti ini kayaknya kaku banget gitu ya. Tapi kalau saya nih termasuk baru ya melihat materi Bu Jenny karena latar belakang beda juga ya. Tapi di situ sudah mungkin tinggal sedikit tampilannya itu dari sana mungkin lebih bagus lagi kayak kemarin yang diajarkan Pak Eko ya. Jadi memang kita juga agak sulit. Tapi dari tampilan yang diberikan oleh Bu Jenny itu memberikan kepanasaran, Bu. Jadi saya pikir baguslah untuk hanya mungkin ya tadi mungkin saya juga nanti begitu. Jadi ketika gambar itu ditampilkan untuk mengeksplor
mahasiswanya itu ya karena mungkin ini mau dinilai ya, jadi agak kaku kalau di kelas mah kan sambil ketawa-ketawa gitu Bu. Itu aja Bu dari saya. Oke, Wasep. Masih ada ibu-ibu yang lain? Sama Ibu Yuniarti, ada yang berbeda masukannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Dah. Ya, kalau kita lihat memang kita biasa ngajar Bu, tapi kalau ditempatkan yang seperti ini bisa terjadinya grogi yang waktu tadi tidak tepat, ada paparan kita kurang lengkap, karena seakan-akan kita tuh harus bisa pada waktu itu deh. Jadi sebenarnya kita nih ya sudah ngajar semua, tapi ketika dihadapkan seperti ini salah grogi lah Bu. Iya, oke, Ibu Yuni. Kita kembali ke Bu Jenny. Jadi secara keseluruhan Ibu Jenny udah bagus, dia tenang dalam memberikan materi ya Bu Jenny. Coba saya koreksi sedikit ya Bu Jenny. Pertama, dari RPS atau yang Ibu kumpulkan atau dari tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan. Karena di pembelajaran abad 21, di pembelajaran sekarang, tujuan pembelajaran kita jangan lot. Jadi artinya jangan mahasiswa hanya menjelaskan, tapi menganalisis. Kan sebagusnya mahasiswa mampu menganalisis definisi tentang pencemaran air. Itu lebih bagus Ibu. Jadi tingkatnya lebih tinggi. Jadi kalau saya lihat tujuan Ibu yang pada waktu ini terlalu rendah, jadi semuanya posisinya rendah. Pada kalau kita latihkan ke taksonomi Bloom tentang tingkat perkembangan intelektual itu berada pada posisi tingkat kedua pemahaman. Jadi alangkah baiknya ini sudah masuk ke tingkat tinggi, hot ya Bu. High order thinking skill. Jadi tujuan pembelajaran Ibu nanti bisa diperbaiki. Tujuannya apa? Supaya nanti ketika dalam proses pembelajaran, Ibu belajar akan hot. Jadi begini, apakah saudara contohnya Ibu menjelaskan tentang komponen-komponen pencemaran, itu sudah menganalisis, jadi tidak lagi menyebutkan. Kalau menganalisis berarti tingkatnya lebih tinggi, Ibu akan membalikkan kepada mahasiswa. Siapa yang sudah pernah tahu tentang komponen pencemaran udara? Karena anak yang kita ajar itu bukan anak yang baru tahu tentang konsep ini, gitu ya Bu Jenny ya. Jadi artinya pembelajaran kita sudah di atasnya untuk di perguruan tinggi ini. Macam definisi misal, sebenarnya definisi nggak usah lagi dari Ibu. Jadi Ibu tadi udah bagus ya. Ini ada video, ada gambar ya tadi ya Bu ya. Gambarnya udah bagus tentang pencemaran udara, maka pencemaran air. Sebenarnya definisi itu akan timbul dari mahasiswa. Jadi Ibu nahan sedikit, jangan Ibu yang menyampaikannya. Jadi proses pembentukan konsep konstruktivis itu akan ada di sini. Jadi artinya peran dominan kita tuh dikurangi, kita balik gitu ya. Sebenarnya materi yang sangat menarik loh Bu Jenny, karena sangat kontekstual. Jadi ini ada di sekitar mahasiswa. Ini menarik sekali. Jadi kalau Ibu balik prosesnya menjadi menganalisis, maka proses pembelajarannya menjadi lebih hidup. Ya Bu Jenny ya. Terus kemudian interaksi-interaksi yang Ibu lakukan untuk setiap konsep itu akan lebih hidup kalau itu dibalik. Kalau dia menganalisis, mensintesis, atau mengaplikasikan. Jadi konsep Ibu itu sebenarnya udah diketahui mahasiswa. Bagaimana cara kita melempar, nanti terakhir baru kita ambil kesimpulan. Contoh gini, definisi dari pencemaran air tadi kan ada 3 kunci pokok ya Bu ya. Nah, 3 kunci pokok itu biarkan mahasiswa yang mencari dari pengertian itu. Artinya di sini pembentukan konsepnya dari mahasiswa sendiri. Oke, mungkin saja dari keterbatasan waktu ini membuat Ibu tidak stabil, tidak masalah. Tapi secara keseluruhan dalam konsep penguasaan materi mudah bagus. Jadi kita nanti bagaimana caranya supaya kita tidak capek. Jadi proses tingkat penguasaan konsepnya lebih tinggi, maka mungkin untuk tujuan pembelajarannya lebih kita tinggikan. Begitu ya Bu Jenny? Oke, secara keseluruhan oke Bu Jenny. Lain kali kesimpulan itu ada dari mahasiswa, nanti baru terakhir pada tindak lanjut. Tetapi secara keseluruhan Ibu Jenny bagus, suaranya enak didengar. Memang ibu-ibu tuh kalau mengajar tuh memang enak sekali. Saya bapak-bapak jadi iri gitu ya.
Oke Bu Jenny, semangat. Mudah-mudahan ke depannya akan lebih Terima baik. kasih Prof. Rosana Sama-sama. masukannya. Yuk, kita Baik, kembali terima ke kasih Bu Pak. Rosana, luar biasa sekali masukannya untuk Bu Jenny. Oke, baik, sekali lagi berikan applause untuk Bu Jenny, Ana. Oke, selanjutnya kita ada yang kedua Bu Yuniarti dari SIA Balaputra Dewa. Silakan Bu Yuniarti untuk share screen. Ada waktu 20 menit Bu ya untuk sesi presentasinya. Pak ya. Silakan Bu. Jangan lupa nanti di record Bu ya.